Roh yang hilang. Hantu itu kembali. Kita harus pergi dari sini sebelum menjadi korbannya, kata nenekku seketika. Semua warga berlarian keluar. Ada yang hanya berteriak, tidak tahu harus kemana. Aku mulai bingung. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Nek, aku harus bagaimana? Tanyaku penuh kekhawatiran. Lari, Uni. Pulang ke rumah nenek. Pintahnya masih memangku orang yang pingsan. Aku tidak mau. Nenek harus ikut juga, kataku sambil menarik tangan nenekku. Uni, nenek akan baik-baik saja di sini. Selamatkan dirimu. Kau akan aman di rumah. Jangan lupa tempatkan botol hitam di atas pintu setelah kau masuk. Aku menangis, antara takut dan terharu. Ini sudah seperti kisah sinetron. Warga mulai berjatuhan. Aku kemudian berlari karena semakin panik sesaat sebelum aku keluar dari pintu. Aku menoleh ke belakang dan melihat nenekku sudah pingsan. Nenek, kataku dalam hati sambil menangis. Langkah kakiku terus bergerak entah kemana. Aku yang sangat penakut keluar malam, kini rasa takutku hilang begitu saja. Yang penting untuk saat ini adalah menyelamatkan diri. Di saat berlari, tanpa sengaja aku menabrak seorang anak laki-laki yang tengah berlari dengan arah berlawanan. Aduh, katanya sambil memegang lututnya. Maaf, aku tidak sengaja. Kau tidak terluka parah? Tanyaku, membantu anak kecil ini berdiri. Tidak parah, Kak. Hanya lututku yang berdarah, katanya sambil tersenyum manis. Kenapa semua orang berlari, Kak? Lanjutnya. Oh, itu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku sendiri tidak mengerti semua yang terjadi. Lalu, kakak mau kemana sekarang? Mau ke rumah nenekku. Kakak orang baru di sini. Aku tidak pernah melihat kakak sebelumnya. Memangnya nenek kakak siapa? Tanyanya dengan menggemaskan. Lina. Nama nenekku Lina. Oh, nenek Lina. Aku mengenalnya, tetapi nenek Lina ada di mana sekarang? Tidak baik, Kak. Kakak keluar sendirian tanpa ada nenek Lina. Desa ini angker loh, Kak, katanya seolah menasihati aku. Padahal dia juga keluar sendirian. Nenekku pingsan di saat dia membantu mengeluarkan hantu yang berada di tubuh anak kecil bernama Naila. Kataku dengan sedih mengingat kejadian tersebut. Seharusnya aku tidak perlu membangunkan nenekku. Mungkin kami sekarang sudah tidur dengan nyenyak di rumah. Oh, lalu apa yang terjadi, Kak? Anak kecil ini terus saja bertanya padaku. Padahal dia masih kecil, belum tahu apapun. Tiba-tiba semua orang pingsan, kata nenekku. Hantu itu kembali lagi dan ingin memakan korban. Dia menyuruh kami untuk segera pergi dari rumah. Anak kecil itu, kataku terus menjelaskan. Jadi, maksud kakak, Nek Lina jadi korban juga. Anak kecil ini cukup pintar. Dia langsung mengetahuinya. Aku kira akan sia-sia jika menceritakannya padanya. Kalau begitu, kakak menginap di rumahku saja. Nanti setelah Nek Lina sadar, baru kakak pulang ke rumah. Aku hanya mengangguk. Tidak mungkin juga aku berada di rumah nenekku sendirian. Aku bisa mati ketakutan, apalagi mataku selalu melihat bayangan hantu. Beginilah nasib jika mempunyai indera keenam. Tidak akan hidup dengan tenang. Orang tuamu tidak akan keberatan, tanyaku dalam perjalanan. Tidak, ibuku pasti senang. Nek Lina sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Dia yang selalu membantu kami. Kini aku sampai di rumah anak kecil ini. Aku bahkan tidak tahu namanya, tetapi nekat mengikutinya. Tidak apa, saat ini tidak mungkin dia berniat jahat padaku, pikir. Ibu, anak pulang, teriaknya. Tidak lama seorang yang umurnya hampir sama dengan ibuku membuka pintu. Dia kemudian memeluk Ana dan langsung menatapku dari atas sampai bawah. Kenalkan tante, aku Uni, cucu nenek Lina, kataku sambil membungkukkan badan dan bersalaman padanya. Oh, cucu Nek Lina yang tinggal di kota itu. Aku mengangguk dengan tersenyum. Dia kemudian menggandeng tanganku masuk. Aku baru sadar. Perut ibu ini membuncit. Mungkin dia sedang hamil. Duduk dulu, Nak. Kalau boleh tahu namamu siapa? Tanyanya. Wahyuni, tetapi lebih sering dipanggil Uni, kataku dengan ramah. Nama yang bagus. Jika kau datang ke sini tidak perlu sungkan-sungkan, anggap rumah sendiri, katanya dengan ramah.
Kau bertemu dengan Ana di mana? Kok bisa barengan di sini? Tante ini punya banyak pertanyaan juga. Apa tidak bisa membahasnya? Aku tidak mau teringat dengan hantu menyebalkan lagi. Gumamku dalam hati. Aku merasa emosi mendengar perkataan tante. Bukan pada tantenya, hanya saja aku tidak mau membahas masalah ini sekarang. Ana melihatku. Dia mungkin mengerti jika aku tidak mau membahasnya. Aku melihat dia. Dia memberi kode pada ibunya untuk berhenti bicara. Kakak, jika mengantuk tidur di sana, kata anak sambil menuju sebuah kamar yang minimalis. Terima kasih. Aku istirahat dulu tante. Ana, kataku yang dibalas anggukan oleh ibu anak ini. Setelah masuk ke kamar, aku membaringkan tubuhku di kasur. Aku pikir ini kasur empuk, makanya aku membuang diriku langsung ke kasur. Begitu kebiasaanku ketika berada di rumahku. Punggungku terasa sakit. Kasur ini tidak sama sekali empuk, serasa seperti tidur di batu. Ana, apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia bisa ikut denganmu? Nek Lina kemana? Tanya ibu Ana yang terdengar sampai di kamarku. Maklum yang menghalangi kami hanya triplek, jadi bisa aku dengar dengan jelas. Sepertinya Nek Lina dibawa lagi rohnya ke alam lain ibu, kata Ana yang membuatku terkejut. Kenapa Ana mengatakan seperti itu? Apa ini bukan pertama kali nenekku seperti itu? Aku semakin penasaran. Aku mendekatkan kupingku pada triplex yang menjadi penghalangkan. Oh, memangnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu, Bu. Saat Ana mau pulang, Ana melihat banyak orang yang keluar dari rumah Nalia. Mereka semua berlarian dan terlihat panik. Di saat itu, Ana tidak sengaja menabrak kakak ini. Dia bilang ke Nek Lina langsung tiba-tiba di rumah Naila. Kata Nek Lina, hantunya ingin mengambil korban lagi. Ana menjelaskan panjang lebar. Ya sudah, kamu temani cucu Nek Lina tidur. Ibu khawatir dia bisa ketakutan nanti. Nek Lina pernah bilang kalau cucunya punya indera keenam, bisa melihat hantu. Gitu, kata ibu Ana. Oke Bu, Ana juga mau istirahat. Jangan lupa Bu, pasang botol hitam itu. Ayah kan tidak pulang malam ini. Masih memulihkan kekuatannya, kata Ana dengan berteriak. Aku pura-pura tidur sebelum Ana datang ke kamar. Tidak lama Ana datang membawa beberapa sarung dan selimut. Dia menutupi tubuhku dengan sarung, kemudian melapisinya dengan selimut. Tidur cantik Kak Manis, katanya setelah memberiku selimut. Dia kemudian membaringkan tubuhnya di dekatku, tetapi membelakangiku. Aku membuka mata, teringat dengan perkataan Ana. Jika ayahnya sedang pergi memulihkan diri. Memangnya ayahnya makhluk gaib bisa memulihkan diri? Tanyaku dalam hati. Semakin dipikir, kepalaku menjadi semakin pusing. Aku baru 1 hari berada di desa nenekku. Banyak hal yang misterius. Desa ini sangat berbeda dengan desa yang aku pikirkan.